Selamat pagi, hari ini adalah kita mau merenungkan firman Tuhan, yaitu Renungan Harian HKBP Taman Mini tertanggal 7 November 2022. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas pagi yang indah dan bahagia ini, karena Tuhan memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan, sehingga kami boleh bangun pada hari ini Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mulai yang bekerja di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami mampu memahami dan juga akan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami serahkan seluruhnya kepadamu, biarlah Tuhan yang berfirman kepada kami. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kepada jemaat-jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 2 ayat 16, yang bunyinya, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jemaat-jemaat yang dikasihi Kristus, dalam perjalanan hidup ini kita sering melihat kasus di mana ada orang yang kedapatan mencuri barang, mendapat hukuman bertahun-tahun, namun koruptor kelas kakap hanya dihukum hitungan bulan atau 1-2 tahun. Kita juga sering menyaksikan bagaimana sistem peradilan di negara ini memberlakukan sistem tebang pilih terhadap orang-orang yang bersalah. Itulah sifat manusia berdosa yang seringkali menghakimi orang lain dengan memandang bulu. Tidaklah demikian dengan Allah kita. Ketika Allah menghakimi manusia berdosa, Ia tidak memandang bulu, baik Yahudi maupun non-Yahudi yang tidak percaya akan dihakimi. Namun Allah menetapkan dua standar penghakiman yang berbeda kepada kedua kalangan ini. Hal ini disebabkan oleh sifat keadilan Allah yang memperlakukan manusia sesuai dengan kebenarannya. Pertama, standar penghakiman terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Penilaiannya bukan berdasarkan mereka mendengar hukum Taurat atau tidak, melainkan apakah mereka melakukannya atau tidak. Kedua, standar penghakiman terhadap orang non-Yahudi yang belum percaya akan dihakimi bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan hukum yang Allah berikan dalam hati nurani mereka. Apa buktinya hukum Allah itu ada dalam hati nurani mereka? Yaitu, ketika suara hati nurani menegur, menuduh, ataupun membela perbuatan mereka, memberitahu apa yang benar dan salah, bicara soal penghakiman Allah terhadap umat manusia yang tidak percaya. Tidak ada seorang pun yang dapat luput dari hukuman dan penghakimannya. Mari perhatikan sekitar kita. Berapa banyak lagi dari mereka yang masih di luar Tuhan Yesus Kristus? Mari kita jangkau mereka sebelum tiba waktunya Allah akan menghakimi dan menjatuhkan hukumannya bagi semua orang yang belum percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak Tuhan atas pagi ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah menanamkan firman-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami menjadi kuat Tuhan. Kuat dalam iman, kuat dan pengharapan kami. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sedang sakit. Sembuhkanlah Tuhan, berkatilah obat-obat yang mereka makan, sehingga obatnya bisa menyembuhkan penyakit mereka. Berkati juga para dokter dan perawat Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang akan bekerja. Tuhanlah yang memberikan semangat dalam
perjalanan hidupnya, khususnya hari ini, agar mereka dapat bekerja dengan tekun dan bersukacita, sehingga mereka sadar bahwa mereka bekerja juga adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mau serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.